Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channelnya Hobi Nginep, channel yang selalu membahas review hotel, tempat wisata, dan kuliner enak di sekitar tempat wisata. Jangan lupa untuk like and subscribe akunnya Hobi Nginep. And happy watching! Hai. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakalan ngajakin kalian buat mengintip atau share rute perjalanan kita kemarin pas ke wisata Sawarna. Buat teman-teman yang belum subscribe, minta tolong untuk subscribe dan juga like video kita biar kita makin semangat buat sharing rute perjalanan kita yang lainnya. Dan yang sudah like plus subscribe video kita makasih banget ya teman-teman. Oke, let's go, kita langsung aja ya. Oke, jadi kemarin kan kita itu anak-anak lagi libur sekolah. Nah, terus kita mau mutusin kalau libur sekolah itu di pertengahan tahun ini kita mutusin buat ke Pantai Sawarna. Karena juga banyak faktor ya teman-teman, kita mau mutusin ke sini karena salah satunya ya karena kita mau dapet suasana yang baru. Tapi memang jarak tempuh dari rumah kita tuh juga yang gak terlalu jauh dari Pantai Sawarna ini. Dan memang kan kalau yang sudah populer kan kita tuh ya biasanya kan ke Bogor atau ke Anyer, ke Bandung, Jakarta. Nah, kali ini kita tuh mau nyari sesuatu yang berbeda. Jadi biar experience anak-anak itu juga makin luas. Oke, lanjut lagi. Untuk perjalanan kita tuh mulai start dari rumah itu jam 6 sore. Dan karena memang rumah kita itu berada di perbatasan Serang dengan Tangerang Kabupaten, makanya rute yang kita pilih yaitu dari rumah lanjut ke Rangkas, lanjut juga ke Gunung Kencana, dan lanjut ke Malimping. Nanti setelah sampai di Malimping kita menyusuri garis pantai hingga sampailah nanti ke Pantai Sawarna. Oke, dalam perjalanan kita itu ke Sawarna ini tuh juga kita nggak sendirian ya teman-teman. Jadi kita ramean, total ada 3 mobil. Jadi lumayan aman lah ya kalau rute malam gini kita rombongan rame-rame. Nah, ini di sekitar jam 7 malam kita sudah sampai di Rangkas Kota. Ini ada alun-alun Rangkasnya. Setelah sampai di sini tuh kita ambil ke arah kiri menuju ke arah Gunung Kencana. Jadi kalau untuk situasi dari kita berangkat sampai ke Rangkas Kota itu memang masih relatif ramai juga ya teman-teman. Karena mungkin juga kan karena jamnya masih sore juga, kali sekitar jam 7 malam. Makanya memang masih banyak banget warga sekitar tuh yang beraktivitas. Nah, ini kita ambil sebelah kanan. Dan untuk daerahnya ini kita jam 8 malam ini sudah masuk ke daerah namanya daerah Cileles. Nah, untuk teman-teman yang rute malam aku saranin tuh buat berhenti di sini ya. Jadi buat perbekalan. Apalagi kan kalau kita bawa anak-anak ya itu kan rempong ya. Beli jajan, beli susu, beli minum dan segala macem. Karena kalau udah kelewat dari daerah Cileles ini itu tuh agak susah buat nyari Indomaret dan juga Alfamaret. Ditambah lagi di sepanjang rute yang kita nanti akan lewatin itu kemarin tuh nggak ada sama sekali minimarket yang buka 24 jam. Jadi kalian bakal proper sih buat perbekalan bocil mampir di Rangkas Kota atau daerah Cileles atau Cileles ya, pokoknya itu deh. Oke, setelah kita melewati daerah Cileles ini, selanjutnya kita bakal ngelewatin daerah namanya Gunung Kencana. Nah, ini jam 9 malam kita udah masuk ke daerah Gunung Kencana dan masih ada juga Indomaret di sini. Nah, ini nanti kita ambil sebelah kiri. Jadi daerah ini tuh rata-rata tuh hutan, kebun, dan lereng-lereng curam ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lewat sini juga mesti hati-hati banget. Apalagi rute malam dan hujan itu pokoknya utamain keselamatan ya teman-teman. Jadi bukan kecepatan. Jadi untuk daerah Gunung Kencana ini tuh juga minim sama penerangan jalan. Jadi untuk penerangan jalannya itu juga hampir kayak nggak ada. Karena juga jadi cuman ngandelin dari rumah warga aja. Sedangkan daerah Gunung Kencana ini tuh kan memang masih banyak hutan-hutannya. Jadi ya penerangan dari mobil itu benar-benar sangat diperluin banget. Nah, akhirnya kita ngelewatin jembatan Merah Putih ini. Nah, jembatan Merah Putih ini setelah ini tuh udah banyak banget perkampungan warga dan juga di sini tuh udah terang benderang juga ya untuk dalam perjalanannya dan nggak gelap gulita banget. Nah, ini kan kita ngelewatin daerah Gunung Kencana. Nah, itu tuh kita tuh udah sampai di daerah Plotot sekitar jam 10 malam.
Nah, kalau kita sudah sampai daerah sini, itu rutenya tuh udah nggak naik turun lagi dan juga udah nggak terlalu banyak hutan juga. Nah, ini tuh nanti ada pelangnya wisata Sawarna. Nah, kita ambil sebelah kanan. Kita ambil ke arah kanan. Nah, itu juga masih udah mulai banyak rumah warga juga. Di sini tuh jalanannya lebih rata karena kita udah di daerah pesisir pantai gitu, dan cuma kan karena ini juga malam jadi pantainya tuh juga nggak terlalu kelihatan. Nah, untuk kondisi jalan di sepanjang pesisir pantai ini juga lumayan bagus. Ada sih beberapa titik yang memang lagi ada perbaikan, cuma jalanan itu nggak bikin macet, dan juga karena posisi juga lagi malam ya. Jadi ya namanya perjalanan malam ya, makin lama ya makin sepi. Tapi ya wajar aja ya, ini kan juga udah di atas jam 10 malam, jadi ya warga sekitar juga udah pada istirahat. Namanya juga udah malam ya kan. Nah, setelah ngelewatin jembatan ini, sebenarnya ngelewatin jembatan ini tuh kita tuh udah banyak banget masuk wisata, kawasan wisata ya. Cuma karena memang kondisinya malam jadi nggak terlalu kelihatan. Dan di daerah Sawarna ini tuh kalau kalian mau nginep, kalian mau cari penginapan, kalian tuh nggak perlu bingung. Karena di sini tuh banyak banget pilihan homestay atau villa yang udah disediain di sana. Jadi kalian tuh nggak perlu repot-repot atau bingung ya kan. Tapi memang belum terlalu banyak yang masuk ke travel agent seperti Traveloka ataupun tiket.com. Jadi baru hanya beberapa yang masuk ke travel agent ataupun seperti Traveloka ataupun tiket.com. Jam 11 malam tuh kita akhirnya udah sampai nih di jembatan ini. Nah, ini tuh jembatannya kita juga udah masuk daerah Baya. Sepanjang daerah Baya ini tuh juga kita ngelewatin beberapa pantai. Nah, tapi setelah ngelewatin beberapa pantai, kita juga bakal ngelewatin hutan-hutan gitu, tapi juga sedikit doang sih untuk menuju ke desa Sawarnanya. Tapi jujur ini terlalu ekstrim sih, karena benar-benar penerangannya tuh nggak ada, jadi benar-benar gelap gulita, dan kita benar-benar ngandelin dari pantulan dari lampu mobil doang. Karena mungkin kita juga bertiga mobilnya, jadi juga ya saling ngebantu buat ngenerangin cahaya di depan ya. Dan sepanjang perjalanan ini juga jalannya itu juga kecil, nggak bisa dilewatin buat 2 mobil, jadi harus bisa 1 mobil doang, dan itu pun kalau memang ada 2 mobil ya harus gantian. Jadi ini lampu jarak jauh ini berguna banget untuk di daerah ini. Dan tara, akhirnya jam 12 malam pas kita sampai di desa Sawarna. Setelah sampai di sini, kita mau cari homestay yang udah kita booking lewat travel agent, lewat Traveloka. Namanya itu Sawarna Bim Bim Homestay. Jadi teman-teman yang kalau memang mau ke daerah Sawarna dan kalian mau pesen villa atau homestay, kalian bisa pesen melalui tiket.com ataupun Traveloka, karena di situ sudah ada namanya Sawarna Bim Bim Homestay. Jadi kita tuh kalau misalnya masuk ke daerah wisata pantai Sawarna ini, jadi memang isinya tuh mereka tuh daerahnya tuh desanya itu udah homestay semua, udah villa semua. Nah, nanti kita kalau yang punya kendaraan pribadi maupun itu bis, itu juga kita itu nanti diarahin parkirnya itu ke lapangan yang gede banget. Nah, lapangannya itu juga nanti tuh ada tulisannya Gerbang Wisata Sawarna. Jadi nanti gini ya teman-teman, jadi semua wisata yang bawa mobil pribadi itu semuanya diarahin ke sini. Jadi kalau untuk motor itu bisa dibawa masuk ya teman-teman. Jadi ini parkirannya tuh khusus mobil aja. Dan ini tuh untuk tarifnya itu 25.000 per mobil, dan itu tuh berlaku untuk per hari. Oke? Nah, setelah kita parkir di sini tuh nanti kita itu dikenain tiket masuk lagi sebesar 10.000. Jadi ya ini tuh bisa dibilang kayak gerbang utamanya menuju ke pantai Sawarna. Nah, ini area parkirnya ini, jadi kita juga nggak sendiri di sini, banyak banget juga mobil-mobil yang parkir di sini. Oke, ini nanti kita ketemu sama penjaganya yang ada di sini nih. Ini tiket masuknya berapa, Pak? 10.000 per orang. 10.000 per orang. Parkir mobilnya 25 per mobil. Oh, jadi nanti di dalam kita udah nggak pakai ini lagi ya, maksudnya Pak, Iya. bayar lagi. Jadi Iya. udah semua ya. Semua di sini. Oke. Ya. Makasih ya, Pak. Ya, sama. Oke, setelah bayar tiket ini juga teman-teman, kalian tuh bebas ya, kalian mau jalan kaki atau mau naik ojek menuju ke homestay-nya. Kemarin sih suami aku jalan kaki, cuma kalau aku naik ojek karena aku bawa barang bawaan banyak
plus bawa anak-anak juga ya. Oke, sekian review perjalanan dari rumah kita menuju ke Pantai Sawarna. Nanti di video selanjutnya kita akan mereview penginapan kita secara lengkap, dan kita juga akan mereview suasana terbaru dari Pantai Batu Layar di Pantai Sawarna. Oke, see you, bye-bye.